Nah, sekarang kita udah bareng nih sama teman-teman aku yang bakal ngasih pendapat mereka tentang bagaimana sih caranya bijak dalam bermedia sosial. Yuk kenalan dulu sama mereka. Hello everyone. Nah, teman-teman, yuk kenalan dulu sama teman-teman aku. Perkenalkan nama saya Chelsea Noviana. Perkenalkan nama saya Aulia Puspitasari. Perkenalkan nama saya Alincar Syawal Mustafa. Perkenalkan nama saya Roratan Kerpili. Nah, mereka ini yang bakal jadi narasumber dan yang ngasih pendapat tentang bijak dalam bermedia sosial. Media sosial itu sebenarnya apa sih? Media sosial adalah sarana yang menggunakan teknologi berbasis internet untuk mendukung interaksi sosial. Namun, seringkali media sosial ini disalahgunakan oleh anak-anak di bawah umur dan juga orang yang tidak bertanggung jawab seperti dalam etika bisnis, kurang profesional, lupa tujuan, konten ilegal, bahasa, analitik, dan lain-lain. Nah, teman-teman, kali ini aku mau kasih beberapa pertanyaan nih ke kalian. Apa tuh? Oke, ini pertanyaannya berbasis umum ya, jadi mungkin kalian boleh menjawab salah satu ataupun semuanya. Yang pertama, pernah nggak sih kalian melihat berita hoax yang tersebar di media sosial? Wah, banyak banget Pasti sih. pernah dong. Sering, Pernah kan? setiap hari. Ya Allah. Nah, menurut kalian bagaimana caranya menanggapi berita hoax tersebut? Mungkin dari Kak Chelsea? Aku sih didemin aja ya, kan nggak usah direspon yang terlalu berlebihan gitu, soalnya nanti tambah kepikiran. Skip aja. Kalau Aul, gimana caranya Aul menanggapi sebuah berita hoax? Kalau untuk aku dipikir 2 kali lebih dulu atau bisa diambil dari sisi positif atau dari sisi negatifnya gitu. Kalau dari aku sih kayak kamu lebih cari tahu lagi tentang beritanya itu benar-benar hoax kita gitu loh. Jadi nggak langsung terang-terangan. Sama sih, sama kayak Anda tadi, cari informasinya dulu kalau di dalam beneran apa hoax. Nah, sekarang untuk pertanyaan kedua. Menurutmu bagaimana sih caranya kamu menanggapi berita hoax tersebut? Kalian itu kayak langsung kemakan atau gimana kalau ada berita hoax? Kayak kata aku sih, cari-cari tahu dulu beritanya Sama. itu beneran apa enggak. Tapi kadang tuh kan ada kan berita hoax tuh yang kayak itu loh, apa? Yang benar-benar kayak real gitu loh. Kalau kita nggak cari tahu apa lagi kan kayak malah kita jadi kayak kemakan berita hoaxnya gitu. Ya, karena emang sekarang kan lagi marak banget yang kayak gitu ya. Benar sekali. Nah, ya sekarang pertanyaan yang ketiga, apakah dalam komentar di konten berita hoax tersebut ada komentar negatif dan positif yang kalian baca? Jadi maksudnya kayak ada nggak sih orang yang komentar kayak wah hoax nih berita, terus ada kayak ini beneran gitu? Pastinya banyak ya kak yang komen kayak gitu. Kita juga sering baca. Iya, komen-komen kayak gitu. Banyak sih kadang apalagi kalau ada buzzer-buzzernya gitu. Mm-mm. Buzzer-buzzer ya begitulah. Pernah ikut komen nggak tuh? Enggak. Ada disimpan Kalau- sebentar. Kayak gitu Iya. aja. Kalau dulu sih pernah dulu. Oh pernah ya. Oke lanjut ya. Nah misalkan nih kalau kalian buat konten terus ada komentar negatif di konten kalian itu, gimana sih cara kalian menyikapi komentar itu agar kalian nggak down gitu? Disembunyiin aja sih. menurut Sembunyiin aku. komentarnya. Iya. Boleh. Terus yang lain gimana mungkin kalau kalian buat konten kayak gitu? Kalau dari aku sih kayak apa ya? Kalau dia emang mau komen jahat ya udah komen aja. Kalau emang apa ya? Kalau emang mengganggu banget ya udah dia hapus kayak selesai. Blokir ya. Sih. Aku bodo amat aja, soalnya ya udah. Iya, berarti Tapi kalau ada ada bodo amat. masalahnya kan nggak tahu. Gak pernah. Nggak pernah. Nah, sekarang pertanyaan yang kelima, bagaimana sih pendapat kalian tentang orang yang memberikan komentar negatif? Kayak apa sih kayak yang dipikirin mereka gitu loh? Biasanya tanda-tanda gitu. Itu kayak busuk sih artinya itu keluar-keluarnya. Apa ya orang TikTok tuh kalau Nggak kan ditutup aja. nggak ditutup aja. Iya. Orang sosial media tuh kalau komen tuh kalau satu komen satu hujat semua. Iya. Satu baik semua. Kayak ngikut-ngikut Nggak ya. punya. FOMO. FOMO Banget. kan. Nah, ini nih yang terakhir. Yang terakhir ini yang penting banget menurut kalian pribadi masing-masing. Menurut kalian gimana sih ciri-ciri pengguna media sosial yang bijak itu? Kalau dari aku sih kayak lebih ke
posting hal-hal yang berkualitas, yang positif. Bermanfaat, ya. Lalu nggak komen-komen yang negatif kayak ya udah kalau emang ada yang nggak suka dari dia ya dari kontennya mereka yang dipost di sosial media itu ya udah di skip aja gitu. Apalagi sekarang banyak banget kan kak yang suka posting aib-aibnya sendiri kayak gitu kak. Iya, apaan amat kan gitu. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditambahkan tentang gimana sih ciri-ciri pengguna media sosial yang baik? Kalau untuk aku sih jika nggak sreg sama konten yang kurang ya boleh komen, cuma diberi alasan yang benar gitu loh, maksudnya positifnya aja gitu. Jangan terlalu nyinyir mulutnya atau tangannya. Jangan Jika juga. mereka nggak mikir ya dia Iya. itu apa. Kalau mau ngingetin itu lebih Iya. ke DM ke orangnya Iya, aja daripada pribadi atau di ke komen gitu. Soalnya kan kadang pada menggiring opini kan jadi dihujat sih apa si yang bikin konten. Ya. Nah teman-teman, dari video podcast ini kalian pasti tahu kan gimana sih ciri-ciri pengguna media sosial yang bijak. Yang pertama, kalian harus benar-benar memperhatikan konten-konten yang akan kalian posting, komentar, dan lain-lain. Karena sebenarnya media sosial itu tidak hanya digunakan oleh 1-2 orang, melainkan seluruh dunia. Nah, dari sini kita belajar banyak bahwasanya untuk menjadi orang yang bijak dalam bermedia sosial, kita juga harus menggunakan logika agar tidak merusak hakikat orang lain. Nah, sekian dulu video podcast dari kita. See you semuanya. Bye-bye.